Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 beranggotakan Muhammad Aldi Mahendra dengan NIM 2055202081 dan Kak Mia Nadani 2055202111 dan saya sendiri Muhrifai dengan NIM 2055202162. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang media penyimpanan berkas. Langsung saja. Yang pertama, pengertian magnetic disk. Magnetic disk atau disk magnetik adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan proses magnetik untuk menulis ulang, dan mengakses data. Perangkat ini berbentuk piringan datar yang dilapisi dengan magnet untuk menginformasi seperti program, file, dan data-data pengguna dalam bentuk track, titik, dan sektor. Proses baca dan tulis informasi disebut dengan head. B. Representasi data dan pengalamatan. Ada dua teknik dasar untuk pengalamatan data yang disimpan pada disk, yaitu A. Metode silinder dan B. Metode sektor. Setiap track pada setiap piringan mempunyai kapasitas penyimpanan yang sama meskipun diameter tracknya berlainan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Aldi Mahendra. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi dari Mas Rifai. C. Organisasi berkas dan metode akses. Ada 4 teknik dasar organisasi berkas, yaitu 1. Organisasi berkas sekuensial. Organisasi berkas sekuensial merupakan cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record-record dalam sebuah berkas. Contohnya, lagu yang ada pada kaset. 2. Organisasi berkas relatif. Organisasi berkas relatif merupakan suatu berkas yang mengidentifikasikan record dengan key yang diperlukan. Record tidak perlu tersortir secara fisik maupun nilai. Organisasi berkas relatif paling sering digunakan dalam proses interaktif. Contohnya, lagu yang ada pada CD atau compact disc. 3. Indeks sekuensial. Indeks sekuensial merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengorganisasi kumpulan record-record yang membutuhkan akses record secara sekuensial maupun secara individu berdasarkan nilai key. Contohnya yaitu mencari arti kata dalam kamus. 4. Multi-key. Multi-key merupakan organisasi yang dapat mempunyai sebuah file yang diakses dengan banyak cara. Contoh, sistem perbankan yang memiliki banyak pemakai. Next, Mas. Secara umum, keempat teknik dasar di atas berbeda dalam cara pengaksesannya, yaitu 1. Dengan cara direct access. Direct access adalah suatu cara pengaksesan record yang langsung tanpa mengakses seluruh record yang ada. Contohnya menggunakan magnetic disk. 2. Dengan cara sequential access. Sequential access adalah suatu cara pengaksesan record yang didahului pengaksesan record-record di depannya. Contohnya menggunakan magnetic tape. Udah, langsung penutupan aja, Mas. Metode akses lain.
Metode akses lain Penutupan. dapat dibangun berpedoman pada metode direct access. Penutupan ini. Metode tambahan ini biasanya melibatkan nanti pas konstruksi presentasi indeks untuk pas file submit untuk menentukan masukan dalam file. Sama aja ini kan hanya Pertama nanti dicari tidurnya aja. indeks dan kemudian menggunakan pointer untuk Gimana mengakses enaknya file pokoknya secara langsung dan Nggak usah menemukan ribet-ribet. masukan yang tepat. Iya. Mau tanya ini, Next. Iya. tanya ini udah belum? Soalnya ada keperluan lain. Udah. D. Udah selesai. Keuntungan kami dan yang keterbatasan kita penggunaan gimana? magnetic disk. 1. Iya kan nanti tak kirim ya Ayo Kak. keunggulan magnetic disk. Mau langsung Semangat. Media magnetik seperti disket floppy dan hard disk mempunyai sejumlah keunggulan dibanding dengan media lainnya. Yaudah Mas Aldi, Penyimpanan data pada media ini nanti bersifat non-volatile. kirimin ke langsung Data ke Pak pada Rudin aja. media ini Nanti tapi dapat linknya tetap tak kasih tahu. Artinya Supaya bisa lihat data yang hasilnya telah kayak apa, disimpan bagus tidak apa akan jelek. hilang ketika komputer dimatikan. Kayaknya Mas, yang Selain dikirim keunggulan linknya di doang sih atas, kayaknya kalau nggak salah. Magnetic disk Iya, juga memiliki linknya keunggulan aja. lain di antaranya Ya. yaitu Ya pokoknya 1, nanti di digunakan share aja untuk linknya penyimpanan data Iya, dengan sama saya. organisasi file langsung. 2, mudah Ini di dipelihara. sekolahan sendiri. 3, respon time yang cepat. 4, mampu Ya, coba, menampung data dalam jumlah perwakilan. yang sangat besar, serta memiliki kecepatan pada saat memanggil data yang tersimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Femi. apa ya? Lupa. Ya, Apa saya ini? lanjutkan ya, Kak. Kekurangan magnetic disk. Aduh, gak kerekam Mas. 1. Harga yang lebih mahal Gak sehingga kerekam? tidak efisien. 2. Musuh utama Kerekam, dari udah diulang media aja. yang menggunakan magnet Enggak nih. seperti disket floppy dan hard disk adalah jamur dan karat. Karena jamur dan karat ini, maka daya tahan atau umur media ini menjadi pendek. Next, Kak. Kesimpulannya, kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi, maka diperlakukan peralatan tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar dan dapat dibawa kemana-mana. Media penyimpanan juga bisa sebagai alat masukan dan alat keluaran. Magnetic disk adalah model pertama dari sekunder memori. Disk ini dipakai untuk input atau output, di mana informasi dimasukkan ke CPU. Dari disk dan informasi diambil dari CPU, lalu disimpan pada disk lainnya. Magnetic disk merupakan salah satu penyimpanan sekunder, berbentuk bundar dengan permukaan magnetik. Keterbatasan penggunaan magnetic disk adalah mudah jamur dan berkarat, sehingga umurnya pendek atau tidak awet. Sekian dan terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 9. Demikianlah presentasi dari kelompok 9 dari kami. Monggo kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang ingin ditanyakan, silakan dipertanyakan.